Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Khairil Ahmad. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan di Jabodetabek dan Banten. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian saya, yaitu yang pertama mengenai sumber daya manusia. Negara Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah negara Cina, India, dan Amerika. Nah, di Dukcapil dan Kemendagri sendiri tercatat bahwa sebanyak 273.879.750 jiwa. Nah, dari hal ini dapat menunjukkan bahwa adanya potensi pengembangan pada sektor sumber daya manusia yang besar, terutama jika kualitas dari sumber daya manusia tersebut ditingkatkan dengan lebih maksimal, sehingga akan memberikan efek serta dukungan yang signifikan bagi kemajuan pembangunan negara Indonesia. Nah, selanjutnya observasi saya di Badan Pusat Statistik atau disebut BPS. Nah, sebelumnya kenapa saya mengambil wilayah Jabodetabek dan Banten? Karena dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa kepadatan penduduk itu terjadi di beberapa provinsi. Provinsi yang menempati peringkat pertama dengan kepadatan penduduk di tingkat nasional yaitu peringkat pertama itu Jakarta, dan yang kedua itu di Jawa Barat, serta yang ketiga itu di Provinsi Banten. Nah, untuk jumlah penduduk menurut BPS tahun 2020 diketahui bahwa DKI Jakarta memiliki 10.609.681 jiwa. Kemudian di daerah Bogor diketahui 1.043.070 jiwa. Kemudian untuk daerah Depok diketahui bahwa ada 2.085.935 jiwa. Untuk di Bekasi sendiri terdapat 2,54 juta jiwa. Nah, untuk di Kota Tangerang yang sudah termasuk ke dalam Provinsi Banten terdapat 11.940.562 jiwa. Nah, untuk jumlah orang yang bekerja di Jabodetabek dan Banten menurut hasil BPS Ketenagakerjaan tahun 2020 diketahui bahwa untuk di daerah Jakarta terdapat 4.337.415 orang yang bekerja. Untuk di daerah Bogor terdapat 449.120 orang. Nah, untuk di daerah Depok terdapat 1.207.111 orang. Untuk di daerah Bekasi terdapat 1.349.530 jiwa atau orang yang bekerja. Nah, untuk hasil di jumlah orang yang bekerja di Kota Tangerang yang termasuk dalam Provinsi Banten itu terdapat 5.552 orang, 172 orang yang bekerja. Nah, dari hal ini diketahui atau dapat disimpulkan bahwa banyaknya penduduk di Indonesia terdapat di provinsi-provinsi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai persaingan antar perusahaan. Nah, jumlah perusahaan di daerah Jabodetabek dan Banten sendiri menurut BPS per tahun 2019 diketahui bahwa ada 1.792 perusahaan besar maupun kecil di daerah Jakarta. Kemudian untuk daerah Bogor, Depok, dan Bekasi yang termasuk ke Jawa Barat diketahui bahwa ada 8.724 perusahaan besar maupun kecil. Untuk di daerah Banten sendiri termasuk ke Kota Tangerang terdapat 2.927 perusahaan besar maupun kecil. Nah, persaingan antar perusahaan ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang muncul dari tahun ke tahun, maka persaingan antar perusahaan akan semakin meningkat. Untuk itu para pemimpin dari perusahaan harus dapat lebih meningkatkan produktivitas kinerja dari organisasi atau perusahaan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya itu dari penelitian sebelumnya. Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad dan Manzur tahun 2017, kemudian oleh Pina dan kawan-kawan 2018, kemudian Agu 2015, kemudian
Khan dan Masiki tahun 2017. Didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kerjasama terhadap kinerja karyawan, serta memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, sementara penelitian yang dilakukan di Indonesia yang dilakukan oleh Lasawi dan Triatmanto tahun 2017 menunjukkan hasil yang berbeda, di mana kerjasama tim ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Nah, karena hasil yang berbeda ini, untuk itu saya akan mencoba melakukan penelitian mengenai kerjasama tim dengan kinerja karyawan di wilayah Jabodetabek dan Banten. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan di Jabodetabek dan Banten. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan di Jabodetabek dan Banten. Kemudian selanjutnya keterikatan antar variabel. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kerjasama tim dan kinerja karyawan. Kerjasama tim merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dengan alasan yang sama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sama, di mana kerja tim ini menggunakan prinsip mengurangi dan membagi beban kerja menjadi bagian-bagian pekerjaan agar semua orang di dalam tim dapat ikut ambil bagiannya. Kemudian kinerja karyawan. Kinerja karyawan ini merujuk pada bagaimana kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator maupun tujuan atau sasaran keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa seorang karyawan masuk ke dalam tingkatan kinerja tertentu. Nah, diketahui bahwa kerja tim ini sebagai faktor penting untuk penunjang dari sebuah perusahaan, karena dengan membangun tim yang efisien dan baik dapat mengarah pada peningkatan kinerja secara keseluruhan dalam memberikan layanan atau produk kepada para pelanggannya. Kemudian keterampilan untuk bisa bekerja sama di dalam sebuah tim ini merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada pada sebuah perusahaan atau organisasi, karena dapat membantu karyawan untuk kooperatif, kemudian meningkatkan keterampilan mereka, terus memberikan umpan balik, dan dapat mengurangi konflik antar individu. Kemudian Ingram menjelaskan dalam Pina dan kawan-kawan 2018 bahwa kerja tim ini merupakan salah satu strategi yang memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Sehingga hipotesis penelitian ini yaitu HA atau H alternatif, itu ada pengaruh yang signifikan kerjasama tim terhadap kinerja karyawan di Jabodetabek dan Banten. Kemudian H0-nya yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan kerjasama tim terhadap kinerja karyawan di Jabodetabek dan Banten. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Populasi sampel penelitian ini yaitu karyawan swasta maupun negeri. Sampelnya atau respondennya yaitu karyawan, kriterianya sebagai karyawan swasta maupun negeri yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dan Banten, kemudian bekerja di dalam tim, serta berusia 20-40 tahun. Kenapa saya memilih rentan usia 20-40 tahun? Karena menurut Priyono dan Yasin tahun 2016, bahwa usia di bawah 20 tahun masih belum memiliki kematangan keterampilan atau skillnya. Kemudian untuk usia individu dengan usia di atas 40 tahun akan mengalami penurunan kemampuan fisiknya. Kemudian untuk jumlah responden penelitian ini terdapat 100 orang, di mana 51 laki-laki dan 49 perempuan. Nah, teknik analisa data yang digunakan penelitian ini yaitu regression analysis. Untuk instrumen penelitian ini sendiri terdapat 2 skala, yaitu kerjasama tim. Nah, kerjasama tim ini menggunakan skala Teamwork Quality Scale yang disusun oleh Hubel dan Jumenden tahun 2001. Terdiri dari 37 item. Nah, untuk skala kinerja karyawan menggunakan Employee Performance tahun 2017 yang disusun oleh Pradhan dan Jena, terdiri dari 23 item.
Nah, selanjutnya mengenai hasil uji validitas dan reliabilitas dari kedua skala tadi. Nah, hasil validitas skala Teamwork Quality Scale sendiri diketahui bahwa ada beberapa atau ada 8 item yang tidak valid, dinyatakan tidak valid. Item-item tersebut bernomor 4, 7, 14, 17, 27, 29, 33, dan 34. Kenapa dinyatakan item tersebut tidak valid? Karena item-item tersebut memiliki nilai Cronbach alpha if item deleted melebihi nilai dari Cronbach alpha itu sendiri. Nah, di sini Cronbach alpha-nya itu dengan nilai 0,815. Sedangkan nomor item yang tidak valid ini memiliki nilai Cronbach alpha if item deleted-nya lebih dari Cronbach alpha tersebut. Misalnya ini 0,827. Itu kan melebihi dari Cronbach alpha itu sendiri, nilai Cronbach alpha itu sendiri. Nah, sama dengan hasil validitas skala Employee Performance Scale. Diketahui bahwa ada satu item yang tidak valid, yaitu nomor 11. Karena nilai Cronbach alpha if item deleted-nya 0,944, artinya melebihi Cronbach alpha-nya, maka item nomor 11 ini dinyatakan tidak valid. Kemudian reliabilitas skala Teamwork Quality Scale ini diketahui bahwa Cronbach alpha-nya 0,926. Dan untuk reliabilitas skala Employee Performance, nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,944. Nah, hasil dari reliabilitas kedua skala ini memiliki nilai yang tinggi sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua skala ini layak digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas ini mengikuti cara dari Julie Palen tahun 2017. Nah, selanjutnya ini hasil analisa datanya. Di sini ada tabel hasil-hasil dari analisa datanya. Yang pertama, hasil dari analisa data didapatkan koefisien R sebesar 0,841 dan R square sebesar 0,706. Artinya, kerjasama tim ini memberikan pengaruh sebesar 70,6% terhadap kinerja karyawan. Dan didapatkan koefisien F sebesar 235,852 dengan probability value atau nilai SIG sebesar 0,00 atau P kurang dari 0,05. Artinya ada pengaruh yang signifikan kerjasama tim terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya didapatkan koefisien beta sebesar 0,841 dengan probability value sebesar 0,000 atau P kurang dari 0,05. Artinya ada pengaruh positif yang signifikan kerjasama tim terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa hal alternatifnya diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan kerjasama tim terhadap kinerja karyawan di Jabodetabek dan Banten. Kemudian, kerjasama tim ini menunjukkan pengaruh sebesar 76% terhadap kinerja karyawan di Jabodetabek dan Banten. Sedangkan 29,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti. Nah, kinerja karyawan ini juga memiliki nilai yang positif di mana semakin tinggi kerjasama tim ini memiliki nilai yang positif di mana semakin tinggi kerjasama tim maka semakin tinggi juga kinerja karyawan di Jabodetabek dan Banten. Nah, untuk saran secara teoritis dalam penelitian ini, yang pertama untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dan menambah variabel-variabel lain atau menghubungkan dengan variabel lain yang dapat mengembangkan hasil penelitian yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya juga diharapkan untuk dapat fokus atau mencoba fokus pada salah satu jenis profesi, misalnya atau karyawan swasta semua atau pegawai negeri semua, atau mencoba di salah satu perusahaan atau instansi yang besar maupun dengan sedang. Nah, sekian dari presentasi penjelasan mengenai penelitian saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.